Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Gimana nih hari Minggu sekarang? Kayaknya lagi pada santai-santai ya. Jadi di siang ini saya akan mencoba untuk bermain dengan beberapa pertanyaan atau games ya, yang bentuknya games tentang cyber security. Jadi kita akan menggunakan sebuah platform ataupun website dari Keep Tradition Secure. Ya, jadi teman-teman silakan teman-teman akses linknya ya sambil coba ataupun lihat di video ini kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi menariknya di dalam platform ini ada beberapa riddle-riddle yang saya juga sih nggak tahu gitu ya, karena pertanyaan riddle-nya itu berkaitan dengan budaya ataupun histori yang ada di Amerika. Ya, kita nggak tahu-tahu. Makanya kita akan coba untuk jawab acak saja untuk yang riddle-nya. Tapi untuk pertanyaan security-nya, kita akan jawab semaksimal mungkin. Oke, nah untuk linknya teman-teman tinggal ketikkan keeptraditionsecure.tamu.edu ya, keeptraditionsecure.tamu.edu. Nah, silakan diakses. Nanti kita akan coba bermain seperti tampilan di depan. Ya, jadi kita akan mulai. Kita klik tombol begin, kemudian klik begin online game. Nanti akan ada pesan ya dari Egi namanya ya. Dari Egi. Nah, di sini katanya ini pesannya dari Good Bull ya. My name is Good Bull and I need your help. Notorious hacker with the screen name namanya gitu, ada hacker namanya Bad Bull. Dia sangat benci banget sama Texas A&M ya, yang dimana di situ tradisinya itu bisa menyebabkan beberapa masalah di sekitar kampus katanya. Nah, si Good Bull ini dia ingin mencoba nge-tracking down ya, ingin nge-tracking atau menelusuri siapa sih si Bad Bull ini. Bahasa kasarnya ingin nangkep si Bad Bull lah gitu ya. Nah, makanya dia ingin ketemu sama Egg. Egg itu anggaplah kita ya. Si Eggy itu kita gitu ya. Oke, dia ingin ketemu kita di Evans Library atau di perpustakaan Evans. Nah, sekarang kita akan langsung mulai. Ini untuk tampilan utamanya. Jadi dia akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Di sini tugas teman-teman hanya menjawab saja. Jangan takut salah, jangan takut ya pokoknya intinya jangan takut salah ya. Kalau salah kita bisa ngulang lagi. Nanti di akhirnya teman-teman akan dikasih petunjuk ataupun jawaban yang benarnya apa. Beserta reasonnya atau alasannya. Contoh misalkan yang pertama. What is the best way to securely use public wireless network? Cara yang terbaik untuk mengamankan ketika kita ingin menggunakan jaringan publik ya atau jaringan wireless publik. Nah, di sini ada 3 pilihan. Ada A, B, C ya. Yang pertama itu use a wireless hotspot to connect your device. Gunakan hotspot wirelessnya untuk menghubungkan perangkat kita. Kemudian yang B adalah hubungkan terhadap jaringan VPN atau Virtual Private Network. Kemudian yang ketiga adalah it's safe to use public Wi-Fi. Jadi aman kok kalau kita gunakan public Wi-Fi ya. As long as you use a private browser. Jadi selama kita menggunakan private browser dan koneksi ke Wi-Fi publiknya menggunakan password. Ya, aman-aman aja. Nah, silakan teman-teman jawab. Kira-kira jawabannya A, B, atau C? Nah, ini kalau menurut saya sepertinya B ya. Jawabannya adalah B. Kalau satu yang A ini ya
kayaknya bahaya juga ya kalau kita langsung masuk ke wireless hotspot ya, apalagi di bagian publik ya. Kemudian kalau yang C ini, safe to use public wifi. Oke, memang saya tidak setuju ya. Public wifi itu adalah jaringan wifi yang memang sangat insecure banget gitu ya. Jadi memang sangat tidak aman. Ya, walaupun kita menggunakan private browser ataupun pakai password untuk login ke wifi-nya, itu nggak jamin kok. Ya, banyak cara-cara orang ngejebol wifi passwordnya dan seterusnya. Kita coba saja jawabannya. Ya, di sini disebutkan bahwa selalu gunakan VPN. Ini juga pengetahuan buat teman-teman, ketika ingin bermain di jaringan wifi publik, apalagi yang gratisan, nah itu selalu gunakan jaringan private atau VPN. Ya, wajib ya, supaya kita bisa menjaga traffic data kita itu tidak dilihat atau dicuri oleh orang lain. Oke, kemudian kita masuk ke, nah ini saya bilang di awal tadi ada riddle. Riddle ini adalah riddle yang berhubungan dengan Amerika, gitu kan. Saya juga nggak tahu menau ya, karena pengetahuan saya masih kurang tentang Amerika seperti apa, historinya bagaimana. Ya ini tinggal teman-teman coba acak aja sih jawabnya ya. Ini tidak berpengaruh pada gamenya ya, tidak berpengaruh pada gamenya. Ring, oke, berarti Ring Plaza. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya. I just got word that a lot of personal computer across computing, infected by malware. You are browsing the web when a pop-up appears. Ketika kita browsing di internet menggunakan browser, kemudian tiba-tiba muncul pop-up, ya pesan pop-up di mana isinya adalah mengingatkan kita atau warning kalau komputer kita kena virus. Ya. Nah, itu bukan dari antivirus yang kita install di komputer kita. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau teman-teman muncul ya, melihat ada muncul pop-up kayak gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pilihan yang A. Let the pop-up scanner do its job and scan your computer. Biarin aja sih pop-up-nya muncul, nanti dia akan lakukan scanning kepada komputer kita. Kan di situ pop-up-nya itu isinya tentang antivirus ya. Antivirus. Kemudian B. Close the pop-up using the red X in the upper corner gitu ya, di sudut kanan atas, di sudut atas. Ya, klik tanda X-nya. Kemudian yang C, force the browser to close. Jadi langsung kita close aja browser semuanya. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Ya. Kalau saya, itu akan pilih yang C. Ya, kenapa, Pak? Yang pertama, jangan pernah biarkan pop-up itu terus hidup atau jalan, atau bahkan sampai lakukan scanning terhadap komputer kita. Itu hati-hati, ya. Jangan sampai, karena itu udah fix bukan antivirus. Oke, jadi A itu udah pasti salah. Yang B, memang pada saat ada pop-up itu ada tombol close. Nah, cuman ada beberapa malware ya yang tertrigger ketika kita tekan tombol close tadi. Karena tombol close itu bagian dari pop-up-nya, itu hati-hati. Ya, jadi kalau saya langsung matikan saja browsernya. Nah, kita lihat aja ya jawabannya. Tuh. Nah, jadi pengetahuan tambahan buat teman-teman. Ketika browsing website tertentu, kemudian tiba-tiba muncul pop-up, langsung close browsernya. Atau bisa tekan shortcut-nya adalah Control Shift Escape. Di Windows ya. Di Windows. Kalau teman-teman punya perangkat Mac, bisa tekan Command Option Escape. Ya. Kemudian pilih Entast atau Force Quit. Nah, udah. Jadi jangan sampai
kita ngeklik, nyentuh aja pop-up itu gitu ya. Kita sentuh, kita close atau kita apapun, itu kalau bisa jangan. Nah, jadi kalau ingin scanning virus ya pakai antivirus yang legal. Ya, yang sudah terinstall di komputer kita ya. Kita scan lah pakai itu. Ya. Nah, ini lumayan nih, ya info juga atau pengetahuan buat teman-teman. Oke, kemudian kita masuk ke map berikutnya. Ini juga hoki. Riddle-nya acak ya, cuman ya silakan teman-teman mau baca juga silakan gitu ya untuk menambah wawasan. Kita fokusnya di pertanyaan security saja. Oke, what's the safest way to shop online? Teman-teman yang senang belanja online, ini juga akan menjadi pengetahuan nih. Ya. Cara yang paling aman dalam berbelanja online itu menggunakan apa? Satu, atau yang A, teman-teman gunakan debit card. Yang B, teman-teman gunakan online payment account yang kemudian dihubungkan ke akun bank kita. Kemudian yang C, use a credit card atau gunakan kartu kredit. Nah, ini pasti bingung. Kira-kira yang mana jawabannya? A, B, atau C? Kalau saya jawabannya adalah use credit card. Kenapa? Karena kartu kredit itu adalah jenis pembayaran yang paling aman dibandingkan dengan debit. Debit nggak aman. Kenapa? Karena kartu debit itu langsung terkoneksi pada bank kita. Jadi kalau teman-teman belanja pakai kartu debit, digesek, masukin PIN, kemudian nominal atau saldo kita di bank itu akan langsung berkurang. Artinya apa? Artinya ketika seorang hacker itu berhasil mengambil informasi debit card kita, uang kita di bank itu langsung habis, diambil. Tapi kalau kredit card nggak. Kita bayar atau belanja menggunakan kredit card bukan langsung terhubung ke bank, tetapi ke vendor kredit card tersebut. Jadi kalau kita belanja, ya udah kita gunakan uang di sana. Uang mereka ya, uang si vendornya. Nanti di akhir bulan barulah kita dapat tagihan. Nah, kalau misalkan data kredit card kita dicuri kemudian digunakan oleh para hacker, kemudian diambil atau digunakan belanja atau apapun kartu kreditnya, nah maka uang kita yang di bank itu tetap aman, nggak akan pernah diambil oleh si pencuri atau si hackernya. Ya, nanti kalau misalkan kita merasa tidak ada transaksi atau apapun, kita tinggal lapor ke vendor atau si jasa kredit cardnya. Ya, nanti tinggal diinvestigasi di sana. Jadi uang di bank kita itu aman. Ya, itu cara kerjanya. Ya, nah, sekarang kita coba lihat. Ini pengetahuan saya ya. Coba kita lihat jawaban yang benernya. Nah, jadi sebenarnya lebih aman pakai kredit card. Nah, cuman Pak Dodi apakah pakai kredit card? Saya nggak pernah pakai kredit card juga gitu ya. Itu ya silakan terserah teman-teman mau pakai kredit card, mau pakai apa silakan lah. Gitu ya. Tapi kalau kita bicara dari sisi security, ya lebih secure kredit card ya. Seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke riddle ya. Apa ini? The quote. Coba saja submit. Hoki lagi. Oke. Ya silakan dibaca saja. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang security. What will you do if you receive the email below? Apa yang harus kita lakukan jika mendapatkan email di bawah ini? From Texas A&M Service Center. Hello Egy. Ya, bla bla dan seterusnya. Please click to login to your account. This message is from the Texas Service Center. Please follow instruction on this message and your account will be updated. Oke. Jadi isi dari emailnya itu adalah akun dari Egy ya, akun Texas A&M dari Egy ini dia akan expired dalam waktu 3 hari. Ya, jadi kita harus mengupdate
ya, mengupdate atau memperpanjang akun ini dengan cara mengklik link di sini. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita dapat email kayak gini, apa yang harus kita lakukan? Pilihannya yang pertama, klik the link to see if it's legit. Jadi kita klik dulu linknya, kemudian kita lihat apakah tampilan websitenya, link dari website itu legal atau tidak. Ya. Kemudian yang B, langsung delete emailnya. Ya udahlah, pasti phishing gitu ya, delete langsung, jebret. Kemudian yang C, hover over the link to see if it goes to an authentic site. Jadi kita arahkan kursornya ke link, tapi jangan diklik ya. Kita arahkan saja di atasnya. Kemudian kita lihat di sebelah kiri bawah biasanya ada link yang mengarah ke websitenya. Kita lihat apakah link itu legal atau tidak. Ya, ingat ya, jangan diklik, cuma diarahkan di atasnya saja. Nah, kalau saya biasanya dapat email seperti ini, saya akan arahin dulu mau saya, kemudian saya cek ya, linknya itu yang di bawah ya, itu adalah website yang legal atau tidak. Kalau misalkan tidak legal, nah itu saya tidak akan klik. Ya, kita submit jawabannya. Ya, jadi kita harus delete email atau hover over the link to make sure untuk memastikan bahwa link itu adalah link yang legal. Ya, kenapa nggak langsung dihapus? Karena mungkin website itu memang dari yang aslinya. Ya, mungkin dari yang aslinya. Makanya untuk memastikan aja, ya kita arahin aja kursornya ke atas link tersebut, kemudian nanti lihat di bawahnya. Oke. Kemudian masuk ke riddle berikutnya. Ini juga sama, kita acak saja academic building misalkan. Oh my god. Oke. 3 kali hoki. Ya, abaikan saja. Ini pertanyaan berikutnya. You are scrolling through your feed and get a friend request from someone you know is already a friend. What should you do? Jadi ketika teman-teman main Facebook, ya scroll, kemudian di feed kita itu ada friend request dari seseorang yang kita nggak tahu, tapi seseorang ini dia punya mutual friend, ya dari orang yang kita kenal. Tapi kita tidak kenal dengan yang ini ya, yang request friend ini kita tidak kenal. Nah kira-kira apa yang harus teman-teman lakukan? Yang pertama, accept the request since you know them, artinya terima request tersebut selama teman-teman tahu si friend requestnya itu. Kemudian yang B itu adalah deny the friend request and tell the real person about it. Kemudian click on the profile to see if it contains their photo. Ya. Jadi yang B itu adalah kita deny friend request tadi dan kita katakan atau bilang ke orang yang benernya. Ya. Jadi deny dulu, baru kita ajak ngobrol. Ya. Kita tanya dulu sama orang yang benernya. Kemudian klik on profile to see if it contain their photo. Jadi kita klik dulu profile orangnya. Kemudian kita lihat dulu foto-fotonya. Ya, kita investigasi dulu ya foto-fotonya. Bener nggak nih foto-fotonya si A gitu ya. Nah, kalau saya sih nggak. Saya biasanya pilih B. Jadi kalau misalkan ada friend request yang tidak saya kenal ataupun yang sudah pernah saya accept gitu ya, teman yang saya kenal, tapi dia request lagi. Ya. Ini kan sudah jelas ya pertanyaannya kan. Jadi ada friend request dari seseorang yang sudah kita kenal dan sudah menjadi teman. Ya, yang sudah jadi mutual friend kita. Nah, kemudian ada akun yang sama dengan nama yang sama, foto yang sama, mencoba untuk request friend lagi atau friend request lagi. Nah, kalau saya sih seperti ini. Jadi saya langsung tolak, kemudian saya kontak si A-nya. Kamu nge-add saya lagi ya? Ya.
Ini logikanya ya, seperti itu. Tapi kita lihat jawabannya seperti apa. Yes. Ya. Jadi ketika kita bermain media sosial, hati-hati dengan eh, duplikasi ya, atau istilahnya itu namanya spoofing atau cloning. Jadi siapapun bisa mengcloning siapapun. Itu jeleknya media sosial. Nah, jadi ketika kita sudah accept friend request tadi, maka orang yang mengatasnamakan teman kita itu bisa melakukan apapun terhadap akun kita. Artinya dia bisa lihat informasi kita, dia bisa lihat foto-foto kita, yang nantinya dia akan coba untuk menebak-nebak password kita dengan informasi tersebut. Kita kan tidak tahu. Ya, nah ini buat teman-teman yang seneng main media sosial, terutama Facebook, Instagram, atau yang lainnya, ya hati-hati ketika menerima permintaan teman. Ya, jadi kita bisa konfirmasi dulu. Oke, kemudian riddle berikutnya. Wah, udah 3 kali ya tadi hoki ya. Kita coba yang keempat. Kalau masih hoki juga, wah ternyata salah ya. Oke, one century berarti ya. Oke, submit answer. Next, pertanyaan berikutnya adalah how can you protect your private information when using an app? Bagaimana Anda dapat melindungi informasi pribadi kita ketika menggunakan aplikasi pada perangkat-perangkat mobile biasanya ini ya, atau smartphone. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, ketika kita menginstal aplikasi, biasanya aplikasi itu akan meminta izin atau permission untuk mengakses resource-resource yang ada di smartphone kita. Nah, kira-kira bagaimana cara kita melindungi informasi privat kita yang ada di dalam smartphone tersebut? A. Turn off all apps permission. Ya. B. Go through and turn off only some permission. C. Enable all permission because you cannot steal information through an apps. Yang pertama itu matiin semua permission buat aplikasinya. Yang kedua atau yang ke B, go through, ya silakan aja, ya. And turn off only some permission. Jadi silakan saja mengakses, tetapi kita akan matikan beberapa permission yang kira-kira nggak perlu. Kalau yang C, kita enable all permission. Kita ya udah aktifin aja atau enable aja. Izinkan aja semua yang diinginkan oleh aplikasi. Karena kita merasa nggak mungkin aplikasi itu bisa mencuri informasi-informasi kita. Nah, kalau C nggak mungkin ya. C itu ada yang aplikasi-aplikasi tertentu atau bad application ya itu bisa mencuri informasi pada perangkat kita. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa aplikasi itu aman-aman semua gitu ya. Tidak. Ya. Yang saya tidak setuju dengan yang C. Ya. Yang B, go through and turn off only some permission. Ya. Turn off only some permission. Oke. Turn off all. Ini some. Kalau mau aman, saya sih biasanya milih yang turn off all ya. Kalau teman-teman benar-benar pengen aman ya matiin aja semua permissionnya. Ya tapi nggak tahu juga, kayaknya B juga bener deh. Tapi kita lihat hasilnya atau jawabannya seperti apa. Ya, jawabannya yang A ya. Looks like you are not afraid to deny permission. Okay, you can change the permission apps can access in the main setting of your device. Nah, idealnya sebenarnya ketika kita install aplikasi, terus dia minta izin untuk akses storage misalkan, kemudian juga daftar kontak kita, kamera, mic, dan lain-lainnya. Nah, seharusnya kita deny aja dulu semuanya. Deny. Udah gitu loh. Ya.
Nah, setelah itu baru kita lihat ini aplikasinya jenis apa. Ya, kalau misalkan saya main Mobile Legends nih misalkan ya, kemudian saya ingin eh, menghidupkan atau mengenablekan mic saya, maka saya cukup masuk ke setting di dalam smartphone-nya, saya masuk ke bagian permission-nya, kemudian saya allow yang hanya bagian mic-nya. Udah, pasti jalan kok aplikasinya. Ya. Nah, ini butuh ketelitian ya para pengguna smartphone. Ya, supaya informasi yang ada di dalam smartphone kita itu bisa terlindungi. Oke, kemudian kita masuk ke riddle berikutnya. Ini juga saya nggak tahu. Nah, ya, salah. Ya. Think his king berarti king gill. Oke. Submit answer, kemudian silakan dibaca bagi yang mau baca. Ya, kita masuk ke pertanyaan security berikutnya. You made the decision to study abroad this month. Jadi kamu sudah membuat keputusan untuk sekolah di luar negeri bulan ini. When is the best time to post to social media about your trip? Ya. Kapan waktu terbaik Anda memposting perjalanan Anda melalui sosial media? Oke, paham ya pertanyaannya ya? Jadi kita misalkan saya ingin taruhlah misalkan akhir bulan ini ya tanggal 30 saya ingin pergi ke Malaysia misalkan. Nah, kira-kira kapan waktu terbaik buat saya harus memposting perjalanan saya di sosial media? Jawabannya A. Let everyone know you will be gone before you leave. Artinya sebelum tanggal 30 saya sudah posting di sosial media saya. Tanggal 30 saya mau ke Malaysia nih gitu ya. Itu yang nomor A. Yang B, update everyone during your trip. Jadi ketika perjalanan saya selalu update. Wah, saya di airport ini, saya di airport ini gitu ya. Saya di taksi ini, saya ada di bangunan ini dan seterusnya. Atau yang C, wait until you return to post about your trip. Tunggu sampai kamu balik ke tempat asal kamu. Ya. Nah, jadi kira-kira mana jawaban yang tepat? Ya, kalau saya adalah C. Pasti C jawabannya. Ya. Great job. Posting social media announcement about your travel plans can make you an easy target for thieves. It's best to wait until you're home to share detail about your trip. Ya, jadi jangan sampai usahakan kalau ingin update sesuatu dalam perjalanan kita, tunggu sampai kita pulang, sampai ke rumah dulu. Barulah foto-foto yang sudah kita ambil, video-video yang sudah kita ambil sebelumnya baru kita edit atau kita kemudian kita share. Silakan saja. Ya tidak ada larangan kok kita share. Cuman kalau bisa tunggu. Karena kenapa? Kalau misalkan sebelum berangkat saya harus posting dulu, tanggal sekian saya harus berangkat nih, tanggal sekian saya harus berangkat. Nah, maka orang yang baca status kita itu bisa mendefinisikan bahwa, berarti rumahnya Pak Doi ini kosong nih, karena dia akan berangkat. Apalagi kalau misalkan di sosial media saya tulis, tanggal 30 saya berangkat bersama keluarga saya. Ya udah, berarti rumah saya kosong. Nah, itu memungkinkan orang-orang untuk mencuri ya rumah apa yang ada di dalam rumah saya. Ya. Jadi sekali lagi, posting sesuatu di sosial media itu pikir dulu, ya. Think first before you click atau your post. Oke. Nah, ini pengetahuan buat teman-teman yang menjadi edik ya atau yang senang ya hidup di dalam sosial media. Oke, kemudian kita masuk ke riddle berikutnya. Payano mungkin in the flag room salah. Oke. Bell. Alberton Bell. Submit. Next. Pertanyaan berikutnya. Everyone on campus is talking about a new Facebook quiz. Are you a
first center, what should you do? Nah, jadi kita kadang-kadang Facebook itu membuat quiz ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang menyediakan layanan quiz ya. Itu kadang-kadang seru ya buat healing gitu ya, atau buat menghilangi stres gitu kan. Itu ada beberapa. Nah, kira-kira kalau ada quiz-quiz seperti itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah main aja sih quiznya, silakan gitu ya. Supaya kita tahu bahwa kita jago untuk menjawab quiz-quiz tersebut ya. Ya silakan saja. Yang B, periksa dulu ya, apakah quiz itu membutuhkan akses terhadap akun media sosial kita atau akses terhadap informasi pribadi kita. Ya. Kemudian C, jangan ikuti kuisnya. Ya udah kuis ya udahlah, ini pasti kuisnya jahat nih ya. Jangan langsung deny gitu ya. Nah, terserah teman-teman mau jawab apa. Yang jelas A ini salah ya. Ya, jadi jangan sembarangan ambil kuisnya. Ya, tinggal yang B yang C. Teman-teman tinggal klik yang mana. Ya, kalau saya jawabannya itu adalah saya cek dulu. Kira-kira kuis ini dia minta akses nggak terhadap akun-akun media sosial saya atau informasi pribadi saya. Ya, kadang-kadang ada juga yang kuis nggak minta akses, jadi tinggal main aja. Tapi ada yang minta akses, nah itu hati-hati. Ya, kayaknya benar tapi ya, kita lihat aja jawabannya. Nah, ya, jadi benar jawabannya. Ada beberapa application third party di dalam sosial media itu, dia memang kadang-kadang menyenangkan. Kita pakai, kita jalankan, kita mainkan, itu sangat menyenangkan. Tetapi hati-hati. Ya, ketika kita memberikan akses aplikasi itu untuk memberi atau mengambil atau mengakses informasi pribadi kita, maka aplikasi itu juga bisa mengambil atau mencuri informasi yang kita kasih akses tadi. Ya, hati-hati. Oke, ini masih gampang ya soal yang ini ya. Kemudian ini riddle juga, kemudian common, salah. We almost have him. Oh, kita dapat sih itu ya. Flag room atau student loans. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Apa ini? Well, you found me. I guess are just too smart for me and never quit. Guess I should have focused on the other school. Makanya udah beres ya. Permainannya sudah beres. Jadi ada beberapa pertanyaan tadi ya. Jadi intinya kita sudah bisa berhasil menangkap si bad bull-nya gitu ya. Udah selesai. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar dasar-dasar security atau cyber security, ya ini platform ini lumayan bagus lah ya untuk belajar ya. Belajar dari sisi konsepnya. Ya, kenapa bagus? Karena selain bentuknya itu adalah permainan atau game, ya, setiap pertanyaan dan jawabannya, baik benar atau salah, teman-teman akan dikasih explanation-nya atau penjelasannya atau reasoning-nya. Itu yang menariknya. Jadi ketika kita pilih jawabannya, kemudian kita submit, nah di situ ada penjelasannya. Ya. Kenapa kita milih ini? Semuanya dijelaskan di sana. Ya. Nah, gimana? Ya, menarik nggak teman-teman? Ya, jadi banyak banget sebenarnya platform-platform ataupun aplikasi-aplikasi yang bisa teman-teman pakai ya di internet sana ya, baik online maupun offline, untuk kita belajar dasar-dasar atau paling tidak kita bisa menumbuhkan kesadaran kita terhadap pentingnya cyber security atau keamanan siber di dunia saat ini. Ya. Nah, complete game dan yes. Good job. You caught bad bull. Oke. Game selesai dan video kita akan segera selesai juga. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya di hari Minggu siang ini
Ya, kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar daripada diem gitu, mau mager gitu ya. Mager minggu siang ini ya kita main-main seperti ini. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Eh, Terima kasih buat semuanya yang sudah mendukung video dan juga channel saya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.